Halo. Ini sudah terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, berarti tadi ini device saya di laptop ada bermasalah kayaknya mic-nya. Jadi saya pakai eh, dua device ini, satunya handphone, satunya laptop gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Kemarin tuh kan kita sudah diskusi ya dengan Pak Ragil juga ya, sudah diskusi sama Pak Ragil, sampai materinya ada tugas ya kemarin itu ya? Halo, mohon dibantu ya untuk jawab ya. Halo halo, ada ya? Oke. Nah, tapi saya sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya coba review lagi ya, materi yang disampaikan Pak Ragil. Saya ingin menambahkan ya, nanti saya coba. Ini kelihatan ya? Oke. Ini saya coba ulangi ya. Ulangi. Oke. Nah, waktu itu Pak Ragil juga udah ngomong ya, ini sudah udah dipelajari ya, udah disampaikan gitu ya. Jadi menyambung materi yang sebelumnya memang eh, ini bagian yang krusial sebenarnya ya, cara menciptakan ide gitu ya. Nah, kalau dia misalnya di perusahaan yang sudah established gitu kan, atau sekelompok institusi yang sudah established, biasanya kan ide bisnis itu uh, sering muncul ya, ide ekspansi dan lain sebagainya sering muncul gitu. Nah, prosesnya sebenarnya berangkat dari brainstorming gitu ya. Brainstorming itu ya seperti kita kumpul, misalnya kan kita di sini kumpul, kita diberi satu tugas, yaitu mengungkapkan satu ide, tetapi tidak boleh untuk dikritisi. Jadi semuanya bebas mengungkapkan ide masing-masing gitu. Nah, itu kurang lebih segitu brainstorming. Jadi dengan adanya brainstorming, semua peserta itu akan apa ya, tidak takut untuk mengungkapkan pendapat gitu ya. Tidak ada benar ataupun salah. Yang penting tujuannya jelas, mengungkapkan satu ide-ide bisnis gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan uh, menggunakan hal ini ya terhadap karyawan-karyawannya yang memang tugasnya untuk mengembangkan ekspansi atau mengembangkan ide-ide baru dengan menggunakan brainstorming. Nah, kemudian setelah itu uh, dikerucutkan ya, difokuskan ke beberapa topik, kemudian didukung oleh literasi-literasi atau data-data yang apa ya, yang mendukung ide-ide tersebut gitu. Kemudian ada juga meminta saran dari konsumer gitu ya. Jadi misalnya kan atau dari penasehat perusahaan dan lain sebagainya, dan juga konsumer sering kali gitu ya. Jadi suatu bisnis itu kadang kan ada meminta feedback gitu ya.
gimana bisnis kita ini bisa lebih baik seperti apa sarannya dan lain sebagainya. Itu bagian dari customer advisor ya. Pelanggan itu juga bagian dari customer advisor ataupun dari penasihat-penasihat perusahaan dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ini sudah dijelaskan juga ya, pilih ide yang konkret ya, artinya yang memang masuk akal gitu ya. Kalau yang kira-kira nggak masuk akal misalnya seperti ini gitu ya, di Indonesia ya khususnya, masuk akal itu tergantung tempatnya gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia ingin membangun teknologi atau bisnis uh, semikonduktor gitu ya. Nah, kira-kira masuk akal nggak gitu ya, gitu kan. Nah, sebenarnya masih masuk akal, tetapi itu sulit untuk terrealisasi. Kenapa? Karena SDM kita di Indonesia belum mumpuni gitu. Contoh saja sebenarnya masih ingat kan kasus apa bukan kasus ya, tapi gembor-gembor tentang Bandung Silicon Valley gitu ya. Atau yang lebih hangat itu Bukit Algoritma. Nah, pernah masih ingat ya? Nah, itu sebenarnya kan mengarahnya ke teknologi artificial intelligence dan semiconductor gitu. Tapi itu tidak bisa atau sulit untuk terrealisasi karena SDM kita juga terbatas, dukungan pemerintah juga masih kurang terhadap hal itu sehingga hal-hal yang berkaitan dengan bisnis Silicon Valley apa tadi ya semikonduktor dan lain sebagainya itu agak sulit untuk direalisasikan di Indonesia. Tapi masih mungkin, kenapa? Karena ya mungkin kedepannya kalau pemerintah lebih banyak memfokuskan kepada teknologi semikonduktor ya itu pasti akan terrealisasi gitu. Nah, tapi ya kategorinya ya sangat sulit untuk sekarang. Mungkin juga kita punya ide bisnis tapi sulit untuk dipasarkan ya itu banyak sekali gitu ya. Contohnya gini ya, saya punya kenalan ya teman di UGM itu punya perusahaan dia membuat alat seismograf yang lebih murah gitu ya dibandingkan alat seismograf yang ada gitu. Nah, tetapi bisnis itu tidak berjalan karena demand-nya itu nggak ada. Supply ada tapi demand-nya nggak ada. Sulit dipasarkan. Kenapa ya? Karena kebutuhannya itu hanya segmentasi, tidak semua orang membutuhkan seismograf. Paling hanya di kementerian apa ya? Mungkin ISDM atau kementerian yang berkaitan dengan kegempaan dan lain sebagainya gitu yang membutuhkan hal tersebut. Nah, itu kan bisnisnya harusnya keluar jadinya, harus di luar negeri gitu, ekspansinya ke luar negeri. Kalau hanya marketnya Indonesia itu agak sulit. Nah, terus juga pilih ide yang cocok dengan karakter kita, pilih ide yang berisiko kecil. Nah, ini kan kenapa berisiko kecil? Memang eh, karena gini ya, kalau untuk perusahaan itu kan pasti akan menghitung resiko plus dan minusnya gitu ya. Nah, kalau ide-ide yang resiko kecil itu sangat gampang dilaksanakan gitu. Tapi kalau ide-ide yang resikonya besar itu sulit untuk dilaksanakan gitu. Karena terutama yang baru ya, terutama yang baru itu agak sulit untuk merealisasikan ide-ide dalam resiko yang besar gitu. Misalnya keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu ide yang sulit sebenarnya uh, apa fintech gitu ya, finansial teknologi itu sebenarnya resikonya besar gitu dan sebagainya. Nah, dan juga yang terakhir pilih ide yang dapat bertahan. Nah, memang ini yang penting juga dan tidak bisa menjamin ya, tapi kita bisa meramal ide kita itu atau bisnis kita itu apakah bisa bertahan selama beberapa tahun gitu ya. Yang paling penting ya sebenarnya ide makanan sebenarnya itu bisa bertahan lama gitu ya, karena orang akan makan juga dan sebagainya. Yang tidak bertahan lama mungkin jasa gitu ya. Jasa pada zaman sekarang itu tidak akan lagi dibutuhkan oleh jasa yang lainnya. Nah, misalnya kameramen ya
kameramen yang itu sekarang sudah mulai tergantikan dengan video drone gitu ya. Jadi drone itu bisa menggantikan kameramen. Meskipun sekarang belum semua bisa. Ada setelah detail tuh ada 10 hal ya. Itu yang bisa muncul gitu. Nah, misalnya contoh yang pertama misalnya tadi gini, Gojek ya, Gojek itu berangkat dari nomor satu, identifikasi masalah dan solusi. Jadi, oh ternyata transportasi itu sulit ya, gitu ya. Artinya menggunakan kita mengembangkan aplikasi Gojek itu berangkat dari nomor satu. Kenapa? Karena si Gojek itu melihat, oh permasalahan yang ada di Indonesia itu transportasinya itu sering tidak jelas gitu ya. Satu titik ke titik lain itu dipatok sekian. Padahal besoknya kita pergi ke tempat yang lebih jauh sekian dan lebih dekat sekian. Jadi tidak ada standar baku patokan harga gitu. Nah, kemudian juga sulit untuk menemukan driver atau ojek pengkolan gitu ya istilahnya. Nah, maka diciptakanlah suatu solusi. Jadi berangkat dari permasalahan ada solusinya. Kemudian misalnya pengalaman pribadi ini juga sering ya, kalau pembisnis itu muncul ide itu ketika punya pengalaman entah baik ataupun buruk lah gitu ya. Misalnya masih ingat ya, Airbnb itu perusahaan internasional yang dia uh, menyewakan penginapan yang murah gitu. Nah, itu berangkat dari pengalaman pribadi. Ketika dia berkunjung, dia sulit menemukan penginapan yang murah dan lain sebagainya, sehingga dia tercetus keinginan atau tercetus ide, saya mau buat suatu usaha atau bisnis berkaitan dengan penyewaan tempat tidur dan sebagainya gitu. Nah, juga yang ketiga itu sebenarnya observasi tren pasar. Nah, ini contohnya Tesla. Tesla ini sebenarnya tren ya. Kenapa disebut tren? Karena sekarang itu kan udah zamannya dari bahan bakar fuel, dalam artian misalnya bensin, pertamax dan lain sebagainya, itu tren kedepannya itu akan berubah menjadi teknologi yang lebih ramah lingkungan menggunakan listrik gitu ya, bahan bakarnya, sehingga muncullah tren atau BYD, atau kalau di China itu banyak sekali ada Wuling dan macam-macam, itu mempunyai produk-produk yang kecenderungannya menggunakan tren teknologi renewable. Kemudian ada inovasi teknologi pasti ya, ada berkaitan IoT ataupun artificial intelligence, itu banyak sekali sekarang yang contohnya ini ya, Evisharing ya. Evisharing itu suatu startup, sudah unicorn kalau tidak salah saya, itu mengembangkan teknologi pengelolaan pakan ikan itu berdasarkan memanfaatkan teknologi otomasi gitu ya, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi sekarang banyak warga yang terbantu untuk menggunakan jasanya gitu ya. Jadi misalnya kita tidak harus memantau setiap saat ini pakannya sudah habis apa tidak, atau ini kandungan airnya ini terlalu banyak amoniak atau tidak. Nah, itu semua sudah bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi gitu. Nah, kemudian juga kebutuhan dan permintaan pasar. Ini contohnya ini paling gampang itu adalah ruang guru ya, ruang guru. Jadi kan sebenarnya kebutuhan untuk jasa les itu tinggi sebenarnya, sehingga dengan secara konvensional itu tidak tidak cukup ya, sehingga dia pemilik ruang guru itu membuka usaha yang berbasis digital gitu ya, menggunakan ruang guru. Dan
lain sebagainya. Jadi semua ini 1 sampai 10 ini sebenarnya saling berkaitan ya. Cuma ketika kita breakdown ada bagian masing-masing gitu ya. Misalnya inspirasi dari bisnis lain ya. Nah ini yang menjadi key point juga nih ya. Ada suatu artikel yang saya baca di mengungkapkan seperti ini. Teknologi yang sekarang ada di atau bisnis atau ide bisnis yang ada di Amerika ataupun Eropa itu sekarang itu akan booming di Indonesia sekitar 3 atau 5 tahun yang akan datang itu. Jadi kita kan selalu tertinggal. Ini contohnya sebenarnya Traveloka gitu ya. Traveloka itu kan kalau kita baca historisnya pengalaman ini berdasarkan pengalaman pribadi beliau juga dan juga inspirasi dari bisnis lain. Jadi si pemilik Traveloka ketika kuliah di Amerika itu kan gampang sekali untuk memesan tiket gitu ya. Tetapi di Indonesia kalau dulu zaman saya waktu pesan tiket itu masih menggunakan semacam tempat gitu ya, counter atau apa gitu ya. Jadi kita harus pergi ke sana atau kita telepon, saya mau pesan tiket ini, datanya ini, atau kita ke sana, saya pesan tiket dan lain sebagainya. Nah, itu dulu zaman saya waktu S1 masih seperti itu, belum ada Traveloka ataupun tiket.com dan lain sebagainya. Jadi masih manual. Jadi sering kita masih ada effort lah untuk kita memesan tiket dan lain sebagainya. Nah, si pemilik Traveloka terinspirasi bisnisnya, jadinya membuka layanan seperti itu. Nah, kemudian hobi dan minat Bapak, juga. mohon maaf Pak, slide-nya belum bergerak Pak. Slide-nya belum bergerak. Sorry. Ini sudah? Sudah Pak. Oke, sorry. Thank you ya. Bentar. Dia nggak berjalan ya, nggak slide show, tapi ini kebaca ya. Oke. Terbaca Pak. Nah, jadi tadi ya, sudah sampai hobi ya, ini juga banyak yang kalau kita lihat orang-orang yang punya bisnis berdasarkan hobi dan memang ini yang paling mengasihkan sebenarnya. Jadi misalnya kamu punya hobi fotografer, ya sudah, kamu punya bisnis, misalnya jasa fotografer profesional gitu ya. Kalau sekarang kan banyak ya jasa fotografer profesional misalnya untuk wisuda atau apa gitu, itu juga sebenarnya ide bisnis ya. Nah kalau misalnya kamu atau misalnya suka bengkel ya, misalnya suka modif-modif motor ataupun mobil, itu juga jadi ide bisnis. Banyak orang yang bisnisnya seperti itu berdasarkan minat, kemudian dia kembangkan bisnisnya menjadi suatu yang profitable gitu. Banyak sekali. Saya punya beberapa kenalan di Jogja ini ya, memang dia bisnisnya itu tadi modif mobil gitu ya. Mobil itu dimodif-modif karena memang dia dari dulu ketika sebelum masih kuliah itu suka memodif. Nah, sehingga hasil modifannya bagus dan banyak masyarakat yang mengapresiasi dia menggunakan memanfaatkan hal tersebut menjadikan suatu bisnis gitu. Nah, kemudian yang ke-8 ada perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, ini sebenarnya respon pembisnis itu melihat kebijakan pemerintah atau regulasi itu seperti apa. Ini contohnya sebenarnya teknologi renewable energy itu juga bagian dari perubahan regulasi. Jadi misalnya gini, kedepannya suatu sumber daya energi itu tidak lagi 100% dari batu bara gitu kan. Nah, itu kan kebijakan. Kita harus net zero karbon berapa kira gitu. Nah, apa respon pasar? Nah, mereka akan membuat suatu usaha yang dapat menghasilkan energi listrik bersih, misalnya kalau pembangkit listrik tenaga geotermal atau tenaga sel surya dan macam-macam. Nah, ini menangkap peluang dari situ. Kemudian ini contoh yang lainnya misalnya yang sekarang nih
Kira-kira pemerintah kan sekarang meregulasi bisnis bisnis membuka keran ekspor pasir itu. Nah itu sebenarnya para pemodal itu sangat senang sekali. Kenapa? Karena itu cuan yang sangat besar, bisa dijual ke Singapura dan lain sebagainya. Nah, jadi trennya nanti banyak akan perusahaan-perusahaan ekspor impor, terutama ekspor pasir dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ke-9 adalah networking dan kolaborasi. Ini ada beberapa startup yang basisnya adalah networking dan kolaborasi. Itu contohnya adalah GitHub. Pernah dengar ya, GitHub itu suatu platform yang bisa dikembangkan oleh developer masing-masing. Kita bisa mengembangkan. Nah, itu sebenarnya bisnis. Kenapa bisnis? Karena kan di GitHub itu ada juga yang dia channel berbayar dan itu bisa digunakan buat income dari si pemiliknya. Dan juga kalau beberapa media misalnya yang berkaitan dengan codingan itu kita harus subscriber untuk melihat ulasan ataupun materi dari si user. Jadi user dikumpulkan A B C D E F dan membuat satu platform di bawah satu platform tersebut, kemudian si user ini juga mendapatkan benefit. Nah, itu bagian dari bisnis yang bersifat networking dan kolaborasi. Dan perubahan sosial dan budaya. Nah, ini banyak misalnya modern gaya style dan sebagainya itu dilihat oleh pasar merupakan suatu ide bisnis. Nah, tapi saya sendiri ide bisnis itu sangat gampang gitu ya, sangat gampang untuk kita dapatkan sebenarnya. Kamu juga nggak harus mikir ya. Kamu lihat ChatGPT saja sebenarnya sudah bisa. Misalnya kamu concernnya di bidang apa? Misalnya di uh, bisnis makanan. Cari aja di ChatGPT misalnya kan. Tolong berikan ide bisnis makanan yang yang unik misalnya atau yang mempunyai yang berbasis kearifan lokal dan lain sebagainya itu kamu ketik aja di ChatGPT itu pasti akan keluar. Kalau dulu kan orang ide bisnis itu nyarinya di Google ya. Kalau saya selain di Google biasanya berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman pribadi saya ketika berkunjung ke ini contoh ya. Saya waktu dulu kan pernah usaha ya waktu S1, saya sebelum booming sekali ya, pernah dulu jualan bakso bakar gitu. Omsetnya lumayan ya. Saya dulu bisa dapat net profit satu bulannya itu tahun 2000 2010 ya, kalau 2009 atau 2010 itu net profit satu bulan sekitar 5 juta. Itu tahun dulu itu udah banyak sekali ya, 2010, 2009, 2010 gitu. Itu saya dapat inspirasinya dari mana? Itu ketika setahun sebelumnya saya berkunjung ke Malang ya. Jadi saya berkunjung ke Malang, saya melihat ada orang jualan bakso bakar gitu ya. Dan saya bakso bakarnya pakai kecap biasa, kecap ada dan sebagainya gitu. Terus saya terinspirasi gitu ya. Wah, dan saya coba kan, oh, lumayan enak gitu. Ketika terus saya bawa waktu itu ke Medan dan waktu itu di Medan memang belum ada yang buka dulu tuh. Dan memang ya ketika saya buka itu baru rame gitu kan, rame dan sebagainya. Nah, tapi dulu saya coba buka di kampus, ya ya lumayan gitu ya. Dulu masih S1 penghasilannya 5 juta per bulan. Nah, itu sangat besar sekali tahun 2010 ya, 2009 2010 itu sangat besar sekali. Tapi terakhir tidak lagi berjalan karena saya lanjut S2. Nah, itu contoh. Kalau saya suka seperti itu ya, saya orangnya suka traveler juga kadang ya. Misalnya melihat fenomena-fenomena di luar, terus saya berpikir, wah bagus ya bisnisnya gitu. Nah, ini misalnya sekarang itu ada bisnis makanan ya di ada orang Aceh sini ya. Kalau ada namanya Pos Kupi ya. Pos Kupi itu uh, berangkat dari Langsa, kalau nggak salah daerah perbatasan Sumatera Utara, Aceh. Mereka membuat suatu semacam semacam
food court gitu ya, tapi basisnya adalah makanan-makanan Aceh gitu. Nah, dan ternyata memang di setiap tempat yang saya kunjungi, misalnya di Medan itu ada 4, di Jogja itu ada 1, dan itu laris gitu. Nah, itu jadi ide mengumpulkan makanan dan lain sebagainya. Dan saya juga terinspirasi, gimana ya, kalau bisa nanti di Lampung kita buat seperti ini gitu ya, bisnis kuliner yang khusus makanan-makanan dari Sumatera. Misalnya apa ya? Ya, kalau dari Sumatera misalnya ada lontong Medan misalnya kan, atau eh, mie balap, macam-macam gitu kan. Nah, ini sebenarnya ide bisnis yang terinspirasi dari orang lain dan juga pengalaman pribadi gitu. Nah, tentu kita juga harus tidak hanya dagang, tapi harus kita konsep misalnya sekarang kekinian, misalnya modelnya model resto ataupun model yang lainnya, sehingga ya kekinian juga, atau kadang modelnya yang sederhana gitu. Jadi kayak di Jogja itu sebenarnya bukan, kita banyak melihat ya, rumah makan itu ya memang modelnya sederhana, dan itu banyak yang berminat gitu. Nah, kenapa? Karena nuansa lokal di dalam itu ada, misalnya bangunan rumah Jawa sederhana, kemudian tempat duduknya dan lain sebagainya, itu sebagai suatu daya strategi yang dapat menarik konsumen. Nah, gitu. Nah, itu ide-ide kayak gitu bisa dilakukan. Atau misalnya kalau di Lampung apa ya, misalnya yang potensial, misalnya di perikanannya seperti apa. Kalau kalau biasanya kan kalau pempek kan khasnya di ini ya, khasnya dari Palembang sebenarnya. Cuma di Lampung juga enak pempeknya. Nah, tapi apa yang apa yang bisa menjadi daya tawar, daya apa ya, hal positif lah yang bisa membuat berbeda. Nah, itu biasanya ada modifikasi gitu. Makanya saya ide bisnis itu sangat banyak sekali. Hanya saja memang eksekusinya yang biasanya menjadi barrier atau menjadi hambatan. Misalnya, saya punya bisnis ABC. Kalau saya bisa runutkan sekarang, itu saya punya rencana 101 bisnis, bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Tapi memang itu tadi ya, apakah dia bisa terrealisasi apa tidak ya, itu tentu banyak faktor. Misalnya saya punya bisnis A tapi saya tidak punya modal, atau saya sekarang posisinya dosen ini. Dosen itu punya keterbatasan gitu kan, waktu dan lain sebagainya. Makanya kalau sekarang bisnis saya bukan saya yang bekerja gitu, saya lebih kepada investor gitu. Jadi si A melaksanakan bisnis, saya nanam modal ke mereka, nanti ada bagi hasil dari income ya, atau dari laba. Nah, jadi ya seperti itu, lebih lebih mudah bagi saya untuk membuat hal-hal seperti itu, karena ya tidak lagi harus memulai dari nol, jadi cukup orang lain. Nah, tapi kalau misalnya kalian memang yang belum banyak modal, ya memang harus istilahnya harus mulai dari awal gitu. Ya itu jadi pengalaman juga gitu, mulai dari awal bisa merasakan jatuh bangunnya. Ini prinsip yang menurut saya bagus ya. Artinya kita nggak tahu kegagalan itu kalau kita nggak merasakan gitu. Itu akan secara teori akan berbeda dengan praktek. Misalnya kita bisa teorinya tahu Nokia dulu itu gagal karena tidak mau mengupdate produk elektroniknya atau handphonenya menggunakan Android gitu ya. Nah, itu kegagalan. Mereka tidak salah sebenarnya. Mereka tidak salah, tapi dia gagal dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan ya software dan sebagainya, sehingga ya sekarang Nokia jadinya terbelakang. Nah, itu karena secara teori kita tahu, tapi secara praktek, wah, kegagalan tersebut menjadi hal yang buat mereka itu menjadi hal yang sangat
penting gitu. Nah, makanya kalau kalian itu misalnya bukan harus gagal, tidak. Tapi gagal itu kita bisa belajar dari orang lain sebenarnya kegagalan. Tetapi feel-nya masih berbeda gitu ya. Makanya kalau ada ide-ide bisnis yang masih kecil ya nggak apa-apa, gagal-gagal bikin nggak apa-apa. Tapi kegagalan itu jadi pelajaran gitu. Kalau kata Pak Cak Lontong gini kan, kenal ya Cak Lontong kan? Nah itu sebenarnya dia pernah cerita gini, eh pengalaman adalah guru terbaik bagi kita, gitu ya. Tapi dia tidak sepenuhnya benar gitu. Kenapa? Karena yang dimaksud konteks di sini pengalaman adalah pengalaman pribadi. Dia benar, dia setuju, tapi tidak seluruhnya. Kenapa? Karena kita bisa saja mendapatkan pelajaran meskipun kita tidak merasakan langsung. Jadi misalnya contoh tadi ya, ada si A gagal bisnis, tapi kita bisa belajar dari kegagalan mereka. Meskipun memang feel rasanya itu memang berbeda. Ketika kita belajar dengan orang lain yang tetapi kita merasakan sendiri, itu pasti berbeda. Ya saya sendiri juga kadang ada ilmu-ilmu yang tidak didapatkan dari textbook atau dari internet, tapi didapatkan dari internalisasi ketika kita melakukan suatu kegiatan bisnis. Ini saya sharing ya, waktu usaha yang saya bilang tadi itu ya, waktu ketika saya masih di tahun 2009-2010 itu ada pelajaran yang menurut saya bagi saya itu masih berkesan banget sekarang gitu ya. Jadi membangun sistem yang rigid itu perlu gitu. Saya dulu ya sempat ditipu-tipu gitu ya sama supplier gitu ya, sama pegawai. Itu sempat ditipu-tipu dan uang saya banyak yang hilang gitu setelah saya investigasi. Ini kok uangnya makin lama makin sedikit income-nya padahal produksinya sama dan lain sebagainya. Ada yang saya merekrut orang itu asas kepercayaan saja gitu ya, tanpa melihat background-nya. Nah, itu pernah saya hilang sekitar 7 sampai 9 juta itu gara-gara income 3 hari saya tidak ambil uangnya, orangnya hari keempat pergi gitu ya. Wah, itu kan omsetnya satu gerobak waktu itu 2 juta gitu ya. Ya, itu jadi pelajaran gitu kan. Saya dulu tidak mengenal dekat si karyawan ini gitu ya, hanya berdasarkan kenalan mau kerja enggak dan sebagainya. Udah cukup gitu. Tapi itu tidak cukup ternyata. Sempat ditahan dulu gitu kan. Oh, kamu mau kerja di sini, oke jasanya kamu saya tahan dulu dan sebagainya. Itu banyak yang mempunyai prosedur-prosedur seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu dapat kita dapatkan di textbook ataupun buku-buku teori, tetapi juga kita bisa mendapatkannya secara langsung dan itu menjadi hal yang sangat berharga untuk kedepannya gitu ya. Kan kata Pak Raga sudah ya, saya lihat juga tugas-tugasnya sudah, dan ini saya skip saja. Nah, oke, ini sudah. Nah, sekarang saya akan coba, kita akan diskusi, kita akan mereview ide-ide bisnis. Ide bisnis dari kalian ya. Saya stopkan dulu. Oke.
Oke, sekarang kita udah kelihatan belum? Nah, ini saya coba ya, tugasnya gimana tugasnya? Bentar ya, lambat ini internet. Nah, ini. Ini kita coba ya, ini saya screeningnya tidak semua saya bahas, tapi lebih ke acak aja ya, kayak gitu ya. Ini contohnya Dewi Sinta nih, Permatasari, Purnamasari, Purnama Yani. A. Ide bisnis, kerajinan tangan berbahan dasar kawat bulu. Kerajinan ini termasuk usaha kreatif yang memanfaatkan kawat dan bulu sebagai bahan dasar utama untuk membuat suatu produk seperti buket. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin itu ide bisnisnya itu ini ya, disuruh menulis pakai tulisan tangan atau pakai ketikan dimintanya paragil. Iya, harusnya memang ini ya, kalau ide bisnis itu agar si pembaca, kita semua ya, bisa melihat ini masih abstrak, saya melihatnya masih abstrak gitu ya. Bentuk visualisasinya belum dan lain sebagainya. Visualisasinya nggak harus kita buat sekarang, nggak, tapi paling tidak referensinya dari mana, sehingga menurut saya ide bisnis itu kalau dipresentasikan itu bagaimana audiens bisa mengetahui gitu kan. Nah, kalau ini saya sendiri belum paham nih. Kerajinan tangan berbahan dasar kawat bulu. Nah, ini mungkin ke depannya harus lebih didetailkan. Apa deskripsinya seperti apa, lebih detail gitu ya. Kalau bisa ada visualisasinya. Nah, visualisasi ya mungkin berupa produk-produk sejenis dan lain sebagainya. Nah, coba yang lain ya. Ini. Mana caranya ya? Oke, ini ya. Sekarang udah nih. Udah, kita coba ya. Nah, udah misalnya ide bisnisnya program pendidikan anak dan remaja di sekitar kampus. Program pendidikan untuk anak dan remaja, suatu usaha pola masuk dengan tujuan pendidikan bimbingan belajar, pendidikan tambahan bagi anak-anak. Oke. Kegiatan ini dilakukan secara langsung baik kampus maupun komunitas. Nah, ya ini bisa juga ya. Ini kita tidak mengomentari jelek apa enggaknya ya, enggak ya. Ini hanya memungkinkan apa tidak aja gitu ya. Ini kayak program pendidikan anak atau remaja di sekitar itu sebenarnya ada apa ya? Ada plus minusnya gitu ya.
Maksudnya gini, kalau berbasisnya komersial, ya tentu kita harus punya tarif ya, tarif dan lain sebagainya. Tapi juga ada berbasisnya itu semacam pengabdian gitu ya. Jadi misalnya di beberapa daerah itu saya melihat ada satu komunitas-komunitas yang memang untuk mencerdaskan anak-anak sekitar gitu ya. Tapi dia bukan lembaga profit, jadi hanya lembaga sosial gitu kayak misalnya mahasiswa. Jadi uh, misalnya di Lampung ya, saya mendirikan suatu rumah ya, rumah atau tempat belajar. Di situ sumber apa pengajarnya itu bisa saya manfaatkan atau kerjasama dengan mahasiswa, misalnya mahasiswa sains data, misalnya seminggu misalnya 3 kali atau 2 kali. Minggu pertama ini mahasiswa sains data, minggu kedua itu mahasiswa elektro, tiga dan lain seterusnya. Nah itu saya juga sebenarnya punya mimpi buat seperti itu ya, tapi bukan ke bisnis ya, lebih kepada sosial ya pengabdian gitu ya. Karena di daerah saya tinggal di Jogja ini juga ada hal yang sama gitu ya. Jadi namanya saya lupa nama 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 apa ya nama programnya. eh tapi memang gitu di seluruh kampus yang ada di Jogja itu secara rutin memberikan volunteer pengajaran. Nah, dan termasuk pembiayaan misalnya memberikan macam desa binaan gitu ya, tapi khusus untuk mengajar anak-anak. Nah, itu kalau di Lampung saya nggak tahu apa sudah ada belum, tapi saya rencananya mau buka itu nanti. Saya di mana ya di dekat-dekat kampus, punya lahan misalnya 200 meter, itu bisa dibangun tempat belajar yang digunakan buat siswa-siswa SD, SMP gitu kan. Belajar ya, dan juga ada pemateri-pemateri dari luar dan sebagainya. Dan itu namanya di Jogja itu adalah kagem ya. Nah itu sangat sangat positif menurut saya itu karena siswa-siswa itu jadi senang dan terinspirasi dari kakak-kakak kelasnya. Ya tidak hanya dari guru tapi terinspirasi. Nah tapi kalaupun mau dibuat ke bisnis ini juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya memang ada semacam biaya ya untuk hal tersebut. Tetapi kalau saya pribadi saya berencana untuk tidak membiayakannya gitu. Oke, ya ini bisa ya, ini adalah Tiara. Lebih lambat ya. Nah, jadi ya. Bentar ya. Ini.
Oke. Tadi yang punya si Raden nggak kelihatan ya ternyata, tapi nggak apa-apa ya. Ini ide bisnis media tanam yang terbuat dari serabut kelapa yang bisa digunakan dalam pertanian dan hortikultural. Nah, ini juga bisa gitu ya. Jadi buat basicnya adalah membuat media tanam dari serabut kelapa. Nah, sebenarnya ini juga sudah ada, tidak hanya dari media kelapa, misalnya pakai serbuk gergaji juga bisa gitu ya, dan sebagainya. Oke, kemudian yang ini just tip. Nah, ini sebenarnya just tip udah banyak ya, just tip. Ya nggak tahu apakah sekarang itu visible apa tidak ya, kalau just tip misalnya dari luar negeri masih oke, tapi sekarang sudah ada aturan just tip itu punya punya barrier sekarang, nggak boleh membawa produk-produk senilai apa gitu dari luar negeri dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya lokal mungkin masih bisa gitu. Kita cek lagi yang lain ya. Nah, di Nindya Lintang Ayundita. Jasa desain grafis. Nah, oke. Layanan kreatif yang membantu individu dan bisnis menyampaikan pesan visual secara efektif, merancang berbagai macam desain mulai dari logo. Nah, ini sebenarnya apa ya? Saya nggak tahu apakah sekarang ini masih mungkin apa tidak gitu ya. Karena kalau melihat teknologi, ya masih bisa. Tentu peluang masih bisa gitu ya. Masih banyak desain grafis yang kerja misalnya ya di bidang hal tersebut gitu ya. Tapi sekarang itu sudah mulai tergerus. Kenapa? Karena ada beberapa teknologi semacam Canva gitu ya, itu Canva yang berbayar atau juga yang lainnya yang tidak berbayar, itu ya kita bisa untuk sekedar membuat video membuat grafis poster itu menggunakan Canva juga, tapi tetap bisa ya. Ini dulu waktu saya ngajar, pernah saya ngajar ini tahun 2000 berapa ya, 2020 ya, ini idenya ada yang ini jasa desain grafis. Tapi memang ketika dieksekusi itu tidak berjalan maksimal gitu, karena income-nya kecil gitu ya. Jadi banyak orang yang sudah bisa desain juga, kecuali memang pasarnya itu bukan mahasiswa ya, atau pasarnya itu misalnya perusahaan-perusahaan. Tapi juga biasanya perusahaan sekarang itu juga merekrut orang-orang yang punya kapabilitas dalam desain grafis gitu, untuk memang tupoksinya seperti itu. Ini bukannya nggak bisa, tapi bisa, tapi tantangannya besar ya untuk jasa desain grafis ini ya. Oke, lanjut coba ya. Ini saya coba matikan ini saja ya. Ini suka ngadat ini. Oke. Ide bisnis Laut Express. Laut Express berbasis masyarakat yang menjual berbagai lauk matang seperti ayam goreng, ikan dan sebagainya. Ya ini bisa juga gitu ya, bisa juga. Ini semacam catering ya, catering tapi khusus lauk kali ya ini ya, kalau saya baca ya. Bisa juga. Nah, memang ini harus rasanya sih, rasa dan pelayanan. Jadi kalau misalnya kalau soal makanan itu kan ada dua hal ya. Kalau orang yang sudah berduit itu soal rasa. Tapi kalau untuk mahasiswa itu rasa bisa saja nomor dua gitu. Tapi yang pertama adalah porsi gitu ya. Porsinya banyak, rasa oke, nggak terlalu enak tapi masih masuk lah gitu kan. Nah biasanya mahasiswa lebih banyak kayak gitu. Oke. Tapi saya melihat belum ada yang unik-unik ya. Yang terakhir ya, saya coba.
Ini Della sama Sapta, Jessica memang nggak mengirimkan ya? Atau ada orangnya di sini? Halo, ada orangnya? Halo, halo, halo. Izin Pak, kalau atas nama Jessica itu memang sudah tidak mengambil Oh, akun ini oke. Bapak. Oke. Thank you ya. Terakhir ini saya coba Rian Tony Sihaloho. Arang briket dari batang singkong. Nah, ini kayaknya unik ini. Arang yang dihasilkan dari batang singkong merupakan alternatif lingkungan. Proses pembuatan arang dari bahan singkong melibatkan pembakaran dalam kondisi terkontrol, menghasilkan arang kualitas tinggi. Nah, ini agak unik nih, saya suka. Ya. Tapi nggak tahu nih apakah bisa terrealisasi karena arang mungkin belum ada ini ya deskripsi secara detail ya. Nah, ini harus didetailkan gitu. Jadi arang itu kan biasanya kalau yang sepengalaman saya ya itu dari kayu-kayu bakau ataupun dari yang lainnya itu yang digunakan untuk itu. Itu. Dari kayu bakau atau kayu-kayu laut yang di pantai itu bisa digunakan. Oke, jadi ini kan kalau kata Pak Ragil sebenarnya ide bisnis ini saya belum baca keseluruhan, tapi kedepannya kan dari ide bisnis ini bisa tetap menggunakan yang ini atau kalian bisa membuat grup. Ini grupnya sudah dibagi belum ya? Belum ya? Halo, grupnya belum dibagi ya? Belum dibagi atau sudah? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Artinya gini ya. Teman-teman di sini ya maksud saya meskipun saya tidak off cam, tapi maksudnya ketika diskusi ini saya bukan apa ya, saya tidak seperti guru yang menyampaikan terus sudah, tapi harus ada feedback gitu ya. Feedback dalam artian ya interaksi gitu ya. Interaksi ya mungkin semua harus apa ya, mic-nya itu on aja gitu. Mic-nya on jadi tidak ya langsung gitu lalu straight point misalnya ada Pak enggak gitu. Jadi tidak satu orang yang menjawab dan enggak gitu ya. Oke, bisa ya. Semua harus on mic, nggak apa-apa kalau ada bisik-bisik di sana gitu ya. Oke. Semua harus on mic ya. Nah, oke. Jadi karena belum ada ini saya minta ini kan tadi tugas individu nih. Tugas selanjutnya itu kalian menentukan timnya beserta ide bisnis yang sudah clear lah gitu, sudah yang dipilih gitu kan. Ini kan masih semua masing-masing ini. Nah, jadi dipilih ide bisnisnya apa. Misalnya, oh kami Pak sepakat ide bisnis ini gitu. Nah, catatannya adalah ide bisnis ini sebisa mungkin bisa terrealisasi dalam artian secara konsepnya itu bisa dilaksanakan, kemudian bisa juga melibatkan partisipasi masyarakat, ya misalnya daerah
ibu-ibu ataupun petani ataupun yang lainnya. Ini sebisa mungkin ya, bukan berarti harus ke masyarakat total, karena memang kan ada juga bisnis yang tidak melibatkan masyarakat gitu ya, bisnis yang pribadi lah gitu. Tapi bisa juga digabung dengan kerjasama dengan jenis kelompok sejenis, misalnya komunitas dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kemarin kata Pak Ragil minta gini, jadi setiap kelompok itu kembali mengkerucutkan ide bisnis apa. Ingat ya, ide bisnis ini yang saya jelaskan itu bukan berarti kalian harus punya bisnis dengan profitable, enggak. Tapi minimal bisnis itu bisa dilaksanakan dan sebisa mungkin kalaupun sudah ada bisnisnya itu yang bisa dikembangkan gitu. Karena si A sudah punya bisnis dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan gitu. Dan juga misalnya si B punya teman bisnis apa, nah itu bisa bisa dimodifikasi gitu. Nah, jadi nanti bisa dilaksanakan di sini gitu. Karena kedepannya itu kita sistem belajarnya itu banyak kan ke diskusi-diskusi gitu ya, bukan ke pengajaran satu arah, bukan ya. Karena sebenarnya bisnis itu teori-teori ya menurut saya jangan terlalu banyak juga teori-teori. Kalau mau masuk teori-teori terlalu banyak itu ya masuk kelas bisnis itu, jadi ada kan entrepreneur club dan lain sebagainya gitu. Tetapi ini saya juga mengencourage kalian gitu ya. Misalnya di sini ada yang ingin mencoba bisnis gitu ya. Sebenarnya barrier yang saya lihat itu karena tidak adanya komunitas atau semacam klub gitu. Jadi di beberapa kampus itu ada, dia memang klub untuk entrepreneur gitu. Jadi memang mahasiswa yang punya bisnis itu gabung gitu kan, tukar pendapat, sharing dan lain sebagainya gitu. Itu kalau misalnya di Indonesia itu ada Kamar Dagang Indonesia itu ya, Kadin. Nah itu sekarang lagi heboh ya, menekan di berita itu kan adanya ada dualisme kepemimpinan. Nah, sebenarnya kalau di kampus-kampus itu bisa dibuat klub entrepreneur club gitu ya. Jadi di sini orang-orang yang sudah punya usaha ataupun yang tertarik ingin melakukan usaha, nah itu bisa gabung di situ. Nah, kalau misalnya mungkin kalian bisa menginisiasi ajak membuat suatu UKM baru, dan pasti menurut saya itu disetujui karena itu meningkatkan nilai tambah mahasiswa gitu. Ya bisa aja nanti cabangnya kan entrepreneur, nanti ada cabangnya yang ke social planner ya, ada technopreneur, ada yang dagang biasa ya nggak apa-apa, jadi namanya kan bisnis ya, bisnis itu kan universal gitu. Nah itu menurut saya kalau berminat nanti bisa dibuat, jadi bisa saya bantu sebenarnya untuk melegalisasikan gitu ya, legal formalnya ke unit, jadi unit resmi. Tapi nggak tahu ya apakah sudah ada apa belum ya, karena saya juga baru datang ya. Oke. Jadi untuk sesi ini ada yang mau didiskusikan kira-kira? Sudah jelas nggak instruksinya tadi? Halo? Cukup, Pak. Ini yang jawab satu-satu orang nih, yang lain mana nih? Coba tanya. Oke. Kalian nggak punya ini ya, nggak punya paket data gitu. Jadi kalau kalau on kamera kayaknya data saya habis nanti Pak. Nah, kalau nggak ada nanti saya belikan.
ya. Jadi ini biar tidak bias, ide bisnis itu ini kan belum saya review, cuma paham nggak apa yang saya sampaikan? Kalian tidak bisnis tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja, tapi mohon di nantinya untuk ide bisnis secara kelompok itu dibuat benar-benar yang punya nilai jual, kemudian posibilitas dilaksanakan itu tinggi, dan sebisa mungkin nanti bisa kita ikutkan di program kreativitas mahasiswa wirausaha. Nah, gitu. Nah, artinya kan kalau wirausaha tidak bisa jualan bakso doang gitu kan. Harus ada apa ya, keunikan. Pertama misalnya tadi berkaitan sama masyarakat, misalnya pengembangan daerah atau produk lokal di masyarakat gitu kan. Nah, kita bisa kembangkan dan sebagainya. Nah, itu yang saya pikirin itu bukan hanya sekedar misalnya jasa desain. Oke, itu masih bisa, tetapi levelnya menurut saya sudah terlalu common gitu, terlalu banyak orang yang seperti itu, dan barrier-nya atau kalau analisis SWOT-nya, treatment-nya kan itu ya akan banyak saingan gitu. Dan kita lihat sekarang kan kalau untuk jasa desain seperti apa gitu kan. Nah, itu kalau hanya desain biasanya kan nggak ada. Orang biasanya kalau desain itu sama sekaligus percetakan kan gitu ya. Nah, itu udah terhubung gitu ya, tidak hanya desain saja gitu. Atau misalnya kalau kita sudah punya nama bisa juga desain logo, tapi itu punya harus jam terbang tinggi dan sebagainya. Jadi buat grup sendiri, kemudian coba pikirkan diskusi tadi ya secara brainstorming gitu ya, brainstorming, kemudian difokuskan ke dalam satu area, kemudian dukung dengan literasi-literasi tadi gitu ya. Literasi tadi dari mana ya? Entah dari survei, dari dari internet dan sebagainya. Apakah ini bisa sangat possible atau tidak gitu. Jadi patokannya bukan ini ya, bukan hanya yang penting ada tugas nggak gitu. Tapi ini diniatkan memang kedepannya salah satu dari kalian itu akan mengadopsi ide tersebut. Gitu. Ini kalau misalnya hanya sekedar tugas, ya sayang banget ya, menurut saya sayang banget gitu ya. Misalnya tadi ini ada briquette dari batang singkong, nah ini saya baru dengar. Nah ini juga sebenarnya bisa dieksplor, posibilitasnya seperti apa. Ada nggak Liantoni si Haloho di sini? Itu saya ingin bertanya. Saya, Pak. Ah, itu bisa didiskusikan nggak nih, Riantoni si Haloho? Iya, Pak. Gimana, Pak? Ya, gimana Pak ya? Didiskusikan ide kamu ini ya, saya. Kelihatan kan? Halo, Riantono si Haloho. Iya, Pak. Riantoni si Haloho. Ya, saya coba mohon dideskripsikan lebih lanjut ini ide bisnis kalian, ide bisnis Anda ini. Nah, iya, Pak. Ini sebelumnya kan saya udah pernah buat ini, Pak. Sebelumnya ini di KKN, Pak. Dan ini kebetulan ada teman saya yang dari prodi kimia yang membuat ini, dan kita membawakan ini jadi suatu kerja gitu, Pak, di KKN. Jadi mungkin saya bisa bawakan ini ke KWU ini, Pak, kewirausahaan ini, Pak. Karena melihat tadi yang materi sebelumnya itu kan meminta untuk apa namanya, mengambil bahan-bahan limbah gitu ya, Pak, ya. Jadi saya teringat tentang ide ini gitu, Pak. Dan ini udah saya coba dan berhasil, Pak. Oke. Ya itu Iya. bisa kalau ya maksudnya ini bisa jadi ini ya, apa namanya, ide bagus. Maksudnya gini kan, dia ya seperti saya bukan tadi kan, kalau arang atau briket itu kan banyak biasanya dari apa gitu kan, kita lihat, kemudian dibandingkan dengan model kita seperti apa, dari segi harga seperti apa, itu kan kita analisis ya tadi ya.
bahan baku melimpah, oke, ramah lingkungan, oke. Apa ini? Treatment fluktuasi harga singkong. Ini kan sebentar, ini dia kan dari daun singkong kan? Oh, dari batang ya? Iya Pak, dari batang singkong Pak. Ya, ini nanti dianalisis lagi kira-kira secara profit ini mungkin apa tidak ya. Karena sebenarnya ini bisa kalau misalnya sumber SDM-nya banyak, sumber daya alamnya banyak, itu jadi peluang gitu ya. Peluang yang unik yang menggantikan briket yang sudah ada dan sebagainya. Ya, kalau usaha kan pasti harus ada dikomparasikan ya dengan usaha A, B. Selama ini briket pakai apa? Karena dulu saya pernah ada teman dari Brawijaya punya usaha, dia briket, tetapi dia nggak menyebutkan briketnya dari mana. Dia buat semacam kompor untuk pemanas. Kalau misalnya di hotel-hotel itu kan ada ya, masakan tuh dipanasin. Dia pakai briket itu, jadi ada kompor kecil, ada briketnya di situ. Saya dari mana bahannya nggak tahu. Cuma dia itu sudah dipasarkan di hotel-hotel gitu. Jadi karena briketnya itu tahan lama, keunggulannya itu tahan lama dan sebagainya. Nah, udah sampai ke situ, produknya itu mimpinya itu sampai ke situ gitu ya. Bukan hanya oke, yang penting adalah tugas KWU gitu ya. Masalah kedepannya atau enggak bodoh amat gitu. Kalau saya sih sayang banget kamu kuliah KWU ini tidak, mumpung ada sarananya gitu kan, mumpung ada teman buat diskusi, ataupun nanti kita bisa mengundang pakar ataupun sosok-sosok yang lain yang bisa memberikan inspirasi. Ya, jadi ini menjadi hal yang menarik menurut saya ya. Tadi ide-ide yang lain itu belum saya baca keseluruhan, mungkin ada yang menarik, tapi ada juga yang saya lihat tadi yang ya masih biasa saja. Kalau secara untung ya masih bisa untung, tapi tidak ada nilai jualnya. Maksudnya nilai jual lebih ya, bukan nilai jual. Bisa dijual, tapi nilai jual lebihnya itu kurang. Gitu ya. Nah, kalau bisa ada nilai jual lebih, misalnya tadi briketnya ini dari bahan kulit batang singkong ya. Ini kan saya jujur aja memang baru tahu ya. Tapi kalau itu bisa diekspor, kemudian nanti uh, ada embel-embel ramah lingkungan, terus harganya bisa lebih murah. Nah, itu bisa nantinya diproduksi massal dan ya bisa diekspor lah, bukan diekspor, maksudnya dijual di masyarakat dulu deh gitu. Nah, ini bisa jadi cikal bakal gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman semua di sini, mohon misalnya ide bisnis itu bukan hanya sekedar muncul, tapi untuk sekarang oke ya, nggak apa-apa, ini saya maklumi gitu ya, ide bisnisnya Mas kayak tadi just tip ya, just tip why gitu, karena saya bilang ini sudah barrier-nya sangat banyak sekali gitu ya. Tapi kalau apa yang nilai jualnya? Sekarang ada nilai jualnya apa? Nilai jual lebihnya apa yang harus difokuskan gitu. Oke ya. Jadi untuk tugas untuk minggu selanjutnya itu mohon teman-teman di sini membuat grup diskusi kan ide bisnis yang tadi ya, yang memang ada nilai jual lebih gitu ya. Bisa saja sebenarnya dibuat list ya, plan A, plan B, plan C, misalnya sampai C, A, B, C, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Misalnya kelompok A, plan A, plan B, plan C. Nanti kelompok B, plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Jadi tidak harus fix, tapi ini menjadi gambaran kalian sudah melakukan diskusi sebelumnya dan ada semacam progres ya. Jadi tidak lagi hanya sekedar oke, saya buat tugas saja buat memenuhi aja deh gitu. Tapi sebisa mungkin ini memang benar-benar ada dari kelompok kalian yang memang punya planning ke situ gitu. Ya kan nggak ada salahnya bermimpi ya gitu ya. Bermimpi itu masih gratis gitu ya. Nah, itu yang sebisa mungkin dilaksanakan. Kalau
saya memang saya bukannya apa ya, misalnya saya lebih suka memang itu bisnis yang unik gitu ya, yang unik. Dan karena tadi saya tidak bisa melaksanakan, makanya saya menggait orang lain untuk melaksanakan. Ya, ya smart enggak apa ya, tidak langsung turun tangan tapi melalui investasi gitu. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Tapi kalau kalian belum ada modal, ya memang harus melaksanakan dulu nih, gitu kan. Baru nanti kalau sudah ada modal, semua bisnis bisa dilaksanakan. Oke, sekarang saya masuk ke slide ketiga, ya. Ini ya. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih. Kira-kira perlu nggak studi kelayakan usaha? Ini kan nanti kan berkaitan nanti ya dengan kalian ya. Nah, kalau untuk awal-awal sebenarnya ada yang menyarankan ya memang harus gitu ya. Kalau misalnya perusahaan besar itu memang harus pakai studi kelayakan. Tapi kalau kita hanya skimming-skimming, biasanya orang Pak nggak pakai studi kelayakan jalan kok. Iya memang iya. Tapi mereka biasanya berbasis ini ya, learning by doing. Jadi melaksanakan, oh kayaknya ini pasarnya masih sepi, yuk pindah yuk ke sini. Nah, kayak gitu. Jadi hanya misalnya ganti produk misalnya kan. Itu tidak tertulis biasanya studi kelayakannya, hanya berdasarkan experience. Banyak kan UMKM seperti itu. Nah, tetapi memang kalau untuk skala besar itu biasanya ada studi kelayakan usaha dari pasar dan pemasaran seperti apa, teknik dan produksinya seperti apa, manajemen seperti apa, keuangan, perizinan, hukum dan sebagainya, serta aspek lingkungan. Ya, bayangkan ya misalnya kita usaha limbah ya, pengolahan limbah itu harus ada aspek lingkungan, perizinan dan sebagainya. Misalnya keuangan juga apa kita mendirikan suatu usaha pengolahan limbah itu juga harus ada keuangannya dari mana? Apakah dari bank, ataukah dari pinjaman lunak, dari misalnya di IPO kan dan lain sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang krusial gitu ya. Nah, ya ini materi selanjutnya ya. Tadi yang pertama sudah jelas ya. Nah, usaha ya usaha tanpa studi kelayakan ya. Memang ini saya sebutkan di awal ya, studi kelayakan itu tidak harus tertulis, tapi biasanya UMKM itu tidak melakukan studi kelayakan secara tertulis, tapi berdasarkan insight ataupun feeling dan lain sebagainya. Misalnya, oh saya buka usaha ini, modalnya kira-kira ini, udah buka aja dulu gitu, yang penting jalan aja dulu gitu kan. Nah sebenarnya ya sah-sah saja, meskipun memang mereka biasanya UMKM yang sering gulung tikar itu karena perencanaan kurang matang. Jadi asal buka, terus sepi, udah telanjur sewa ruko selama 2 tahun misalnya kan, dan sebagainya, tidak ada studi kelayakan, nah sehingga gulung tikar. Tapi ada juga usaha-usaha dagang-dagang kecil ya, prosesnya berdasarkan ini, repeat. Jadi punya masalah, oh langsung ada solusi. Masalah ada solusi. Punya masalah ada solusi. Dan biasanya tidak dituliskan. Nah, kita yang bagusnya siapa ya? Kalau saran saya sih harusnya dituliskan. Karena sebagai mahasiswa yang sistematis, bisa harus ada planning yang jelas gitu ya. Oh apa nih bisnisnya, dampak lingkungannya seperti apa, perizinannya seperti apa. Nah itu ditulis dan ada step-stepnya gitu. Oke, nah, misalnya kan produk jasa itu bisa kita lihat, kita ukur apakah dia bisa profit apa tidak, kemudian dapat sustainable apa tidak, apakah bisnis itu bisa efisien apa tidak, dan dari segi hukum itu ada legal formalnya seperti apa, dan dari sisi keuangan itu juga apakah menguntungkan apa tidak gitu. Nah ini juga harus dilakukan gitu ya. Misalnya, oh kan tadi misalnya bisnis briket tadi ya misalnya kan, ini ada nggak pasarnya ini kira-kira. Nah itu harus dilihat. Ya dari survei itu, oh pasarnya ada nih, pasar sejenis. Kemudian dari sisi produksi, ini bahan bakunya ada banyak dari mana aja. Apakah misalnya hanya musiman? Nah, kalau musiman susah. Misalnya singkong panen, habis itu setahun sekali misalnya, kan habis itu nggak ada lagi, sudah. Kemudian
manajemen, ini kira-kira bisnis ini perlu banyak SDM berapa? Apakah nanti kalau harus hanya 2 atau 3 perekrutannya seperti apa? Apakah nanti bisa efisien atau tidak? Dari segi hukum ini apakah harus membutuhkan surat izin? Nah, itu kan harus ditanya juga ya kalau bisnis-bisnis kayak gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya udah gas gitu ya. Kalau misalnya enggak ada. Tapi kalau misalnya ada ya harus kita buat. Dari segi keuangan ini modalnya seperti apa gitu, modalnya ini dari mana, terus kira-kira secara analisis keuangan ini untung apa tidak gitu. Nah, ini harus kita pikirkan juga. Nah, nanti ketika teman-teman di sini buat kelompok tadi ya, kemudian ini juga harus ditanyakan kira-kira ini 5 hal ini harus ditanyakan. Kira-kira gimana? Apakah bisa gitu. Nah, jadi ada ide bisnis itu sebenarnya bisa dari 3 hal ya. Ya, kalau saya lihat ini pertama dari usaha baru ini kamu ini sekarang masuk kategorinya usaha baru. Jadi, oh kita buat usaha baru nih, gini. Kemudian ada pengembangan usaha. Jadi ada usaha yang sudah ada, kita ekspansi lagi, kita kembangkan, kita diversifikasi gitu. Nah, itu banyak juga yang seperti itu. Kemudian ada pembelian perusahaan. Nah, ini kalau kategorinya udah multinasional ya. Jadi usaha yang multinasional itu dia dikembangkan dengan mengakuisisi. Jadi kayak saya kalau di dunia saham yang saya sebutkan waktu beberapa minggu lalu itu kan saya ya udah saya ini aja deh, saya akuisisi perusahaan ini lagi bergerak di bidang A gitu kan. Nah, justru kalau mengakuisisi itu lebih gampang karena tidak harus ada tahapan-tahapan apa ya, administrasi yang panjang. Kalau untuk IPO perusahaan itu kan harus ada administrasi yang panjang. Tapi kalau diakuisisi itu jadi mudah dan biasanya akan profitable. Ini contohnya ya, Pantai Indah Kapuk tahu nggak? Tahu ya, PIK ya, Pantai Indah Kapuk itu kan di Jakarta ya, Jakarta Utara. Dia perusahaan developer perumahan, hotel, semua berkaitan dengan developer ya. Itu dulu PIK itu bukan perusahaan developer, hanya perusahaan barang apa gitu, saya lupa. Tapi setelah diakuisisi perusahaannya oleh manajemen baru, kemudian di switch pindah ke bisnis baru. Nah, sekarang Pandi itu market cap-nya besar sekali. Jadi perusahaan developer terbesar di Indonesia. Itu sekarang Pandi. Nah, jadi itu ya. Nah, itu bisa kalian 3 pilih itu. Dari mana ide bisnisnya, apakah pendirian usaha baru. Kalau mungkin menurut saya yang paling reasonable adalah usaha baru. Karena memang kalian ingin mendirikan usaha baru. Nah, ya, ini hanya teori-teori ya mengenai aspek pasar, pemasaran seperti apa, kondisi pasar, karakternya seperti apa, permintaan konsumennya, produk sejenisnya apa, kira-kira daya beli masyarakat seperti apa, dan meramal dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya hanya teori nih ya, mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya dan ada 4 jenis ya, ada pasar persaingan sempurna. Ini contohnya ya di apa ya, di pasar buah misalnya, semua buah ngumpul di situ ya. Dan itu apa ya, pasar disebut pasar persaingan sempurna gitu. Jadi semua tidak bisa mengendalikan harga. Jadi harga itu bergerak secara mekanisme pasar gitu. Termasuk juga pasar modal yang saya biasanya lakukan ya, pasar modal. Itu harga itu bergerak ya secara mekanisme pasar aja, nggak ada yang bisa menentukan harga tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada pasar monopolistik ini. Biasanya ini kalau misalnya di apa ya, perusahaan-perusahaan dia membuat suatu produk kecantikan dan sebagainya. Itu produknya ada banyak dan perusahaannya banyak. Nah, ini secara khusus dia yang ada yang terdiferensiasi ya dari produk-produk yang hampir mirip dan sebagainya. Itu disebut dengan pasar monopolistik. Kemudian ada namanya pasar oligopoli ya. Nah, ini kita lihat ya pasar oligopoli. Dia biasanya terdiri dari pasar yang kalau di supermarket misalnya kan, nah ini dia barang-barangnya ya satu tersentral gitu, tapi memang itu bisa dikendalikan harganya dan sebagainya. Nah, satu lagi adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini ya memang
hanya satu gitu. Kalau di Indonesia contohnya ya PLN ya. Kereta api, misalnya PDAM gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang Telkom ini udah bukan pasar monopoli lagi ya, karena sudah banyak saingannya ya. Telkom sudah banyak provider dan sebagainya. Tapi yang ini PLN ini masih monopoli karena mau nggak mau kita dapat harga dari pemerintah gitu ya, pasar termasuk juga BBM itu meskipun ada persaingan, tapi persaingan itu dianggap tidak memiliki kans untuk bersaing gitu ya, sehingga terkesannya memang pasar monopoli gitu. Ya, itu kegiatan bisnis pasar. Ini teori-teori nanti bisa dibaca ya. Oke. Macam-macam lah ya. Ya, ini untuk penjualan seperti apa, strateginya, logo. Ya kelihatan memang agak ribet ya, cuma memang sebenarnya nggak ribet ya, hanya berdasarkan ini tadi ya, misalnya strategi pemasarannya nanti kalian jelaskan seperti apa gitu kan, logo, merek dan sebagainya, harga seperti apa gitu ya, apakah harga yang tertinggi, harga yang terendah, atau harga yang bersaing di pasar gitu. Nah ini hanya strateginya. Lokasi seperti apa, ya ini lokasi nggak menentukan gitu ya. Tetapi sekarang kalau untuk bisnis kulineran, lokasi itu sekarang tidak lagi menentukan gitu. Kenapa? Karena soal rasa sebenarnya. Saya sudah mengamati bahwa lokasi itu bukan jadi hal utama lagi sekarang gitu. Yang pertama sebenarnya soal rasa gitu. Jadi kalau ada omongan-omongan, misalnya saya di Jogja ini ada suatu bakmi ya, jual bakmi Jawa. Itu lokasinya tuh di kampung yang orang nggak mengira itu ada usaha jualan bakmi. Tapi karena rasanya enak, jadi dari mulut ke mulut. Nah, jadi semua orang ke sana kalau setiap akhir pekan gitu, dan sangat ramai. Nah, ini untuk penjualan ke depannya seperti apa? Ya ini teknis yang minggu depan kita akan lebih eksplor lagi ya. Gitu. Oke, ini di jam 9 ada pertanyaan untuk tugas ataupun untuk materi? Bisa. Oke, yang lain, tugas-tugas apa, pertanyaan yang lain? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup, Cukup Pak. ya? Oke, Cukup, jadi Pak. tugasnya ini ya, membuat plan A, plan B itu buat grup sendiri. Kemarin kesepakatannya berapa? 5 orang ya? Ya, seingat saya 5 orang. Buat grup sendiri, plan A, plan B, plan C beserta analisis SWOT kemarin itu dan kira-kira studi kelayakannya. Jadi tambahkan studi kelayakannya, misalnya pasarnya siapa, teknik produksinya seperti apa, manajemennya seperti apa, keuangannya seperti apa. Ya, tapi memang tidak usah detail. Yang detail itu deskripsi usahanya seperti apa gitu. Jadi biar orang bisa membacanya bisa paham gitu ya. Kan sebenarnya studi kelayakan hanya ini aja. Apa lingkungan itu apakah membutuhkan izin AMDAL atau tidak? Saya kira itu aja. Oke, kalau ya. Oh, 10 kata paragil ya? Oke. Ya sudah, kalau 10 nggak apa-apa.
berarti ada 5 kelompok. Ya itu tolong dibuat ininya ya. Dibuat plan A, plan B, plan C-nya. Gitu. Jadi biar mateng. Ingat ya, harus ada nilai jualnya gitu ya, tidak hanya sekedar memenuhi tugas. Ya, sekarang saya mau absen nih. Bentar dulu. Bentar ya. Siakat ya. Absensi perkuliahan. Oke, udah saya kirimkan ya. Mohon coba di absen dulu. Sudah ya. Udah semua absen? Sudah absen semua ya? Izin Pak, Sudah, Pak. Pocket saya bermasalah Pak. PPT-nya bermasalah. Pocket saya Pak, maksud saya Pak. Apakah Oh, boleh di absen secara manual Pak? oke, nanti di ini aja ya, di WA ya, yang siapa namanya gitu ya, di WA di grup ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, itu aja mungkin ya, 10 grup. Mohon didiskusikan ulang. Dibuat plan A, plan B, kemudian analisis SWOT-nya diperdalam,
termasuk lebih ke deskripsinya ya. Kalau ada visualisasinya nggak apa-apa, nanti itu dan di studi kelayakan. Dan studi kelayakan ada juga seperti apa gitu. Nah, ini tidak harus minggu depan itu sampai studi kelayakan selesai, enggak. Kan tadi studi kelayakan ada beberapa poin ya. Nah, nanti kan kita ada bisnis model kanvas juga. Cuma karena sudah mulai membuat lah. Nah, membuat nanti bisa ditunjukkan misalnya karena ada 5 kelompok, misalnya hari ini besok misalnya ada 2 kelompok yang presentasi gitu ya. Plan A, plan B, plan C-nya seperti apa. Besoknya dia ada 3 dan selanjutnya gitu. Tapi ingat ya, bisnis ini yang memang harus ini ya, harus dipikirkan juga gitu ya, tidak menjadi sebagai apa ya, ya yang penting ada gitu ya, kalau bisa jangan gitu ya. Oke, kira-kira kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya teman-teman di sini yang sudah berpartisipasi. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan minggu depan ya. Saya tidak tahu apakah pertemuan minggu depan online atau offline, nanti kita kabari di 1 hari sebelum hari H. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, Terima thank you ya. kasih, Pak.